Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tora. Kali ini kita akan membahas kenapa sih banyak orang-orang yang ingin bekerja di Jepang. Jadi Kensusei. Kenapa sih? Tungguin ya. Oke teman-teman, kita langsung aja. Kenapa sih orang banyak yang kepingin kerja di Jepang? Ada apa emangnya? Ya, beberapa alasan kenapa orang-orang ingin kerja di Jepang. Ini menurut versi gue ya. Menurut versi gue, kalau menurut gue, yang pertama itu yang nggak bisa dipungkiri lagi ya mungkin gaji. Masalah gaji, karena gajinya itu ya lumayan lah. Walaupun tidak sebesar katanya negara-negara lain seperti Australia atau yang lain-lain, Polandia atau yang lain-lain, cuma ini termasuk dan terbilang besar. Yang pertama itu gaji ya, karena orang-orang yang ke Jepang ini nggak mudah gitu tesnya untuk bisa sampai ke Jepang ini. Di video saya yang sebelumnya udah saya sampaikan syarat-syarat sama cara-cara untuk pergi ke Jepang itu gimana. Itu yang pertama masalah gaji, karena orang itu biasanya ya, dia untuk dapat gaji yang besar itu karena dia punya keinginan, pengen punya goal, cita-citanya apa sih, kayak pengen nikah, pengen beli rumah atau yang lain-lain, buka usaha. Nah itu mereka harus nabung, kan nabung itu kalau kita gaji UMR kayak di Indonesia kan eh, cukup lama ya. Cuma kalau untuk di Jepang ya mungkin sepulang dari Jepang ya sudah bisa gitu, seperti kalau bikin rumah, beli tanah, buka usaha itu bisa. Insya Allah kalau hemat ya, rajin nabung. Kalau main-main terus dan hura-hura ya sama. Oke, untuk alasan yang kedua nih menurut gue, karena di Jepang itu eh, punya 4 musim. Jadi sekaligus kita ya kan dari daerah tropis nih, daerah tropis. Jadi kita pengen ngerasain dong salju itu kayak mana, musim semi kayak mana, musim gugur kayak mana. Dan kita bisa abadikan momen-momen seperti musim dingin atau musim semi. Seperti kalau semi kan sini ada bunga sakura ya, bunga sakura. Itu indah-indah teman-teman, beneran deh. Saljunya ya kalau menurut gue ya, gue karena di Hokkaido ya, kalau pas musim dingin ya bener-bener gimana tiap hari ya. Nah itu kalau salju itu kalau menurut gue gimana ya, indah untuk dipandang, cuma untuk kita rasain di badan itu ya kalau pas musim dingin itu kalau gue sedikit agak nyerah gitu loh. Kenapa? Karena ya dingin, tahu sendiri kalau musim dingin nih, musim dingin kita itu gerak tubuh kita itu terbatas karena kita kerja nih pakai baju berlapis-lapis. Kalau gue biasanya sampai 4 lapis 5 lapis baju ya, baju yang tebal-tebal. Terus tangan, gue biasanya pakai sarung tangan 2, sarung tangan musim dingin. Kenapa? Kalau kita nggak pakai-pakai kayak gitu, kayak bibir kita kasih lipstick. Karena kalau pas musim dingin apalagi udah -15 ke atas, nggak usah -15 lah, -5 atau ini, tangan ini udah rasanya sakit banget, tangan, kuping, terus ya semuanya lah, muka muka itu rasanya kering banget. Terus bibir ini kalau pas musim dingin banget ya, kita kan jarang minum tuh, kering kan ini. Terus tiba-tiba kita lagi diem nih, diem kan kerja diem ya, giliran itu ada yang ngajak ngobrol terus kita nggak lucu ketawa gitu, langsung sobek sininya, sobek karena tadi udah kering, terlalu kering tadi karena dingin ya. Itu jadi ada plusnya ada minusnya teman-teman. Nah yang ketiga nih, yang ketiga itu kalian bisa upgrade skill bahasa Jepang kalian ya, karena di zaman ini ya
kalian tahu sendirilah di Indonesia perusahaan itu banyak perusahaan Jepang. Nah, untuk apa kita upgrade ini? Karena ini nanti kan kita bisa pakai untuk melamar kerja. Oh, saya bisa bahasa Jepang loh. Pas kita dites ya, walaupun basic kita bisa, ya biasanya yang bisa bahasa Jepang itu dari salary-nya akan beda sama yang biasa. Mungkin yang biasa UMR ya ini agak tinggi sedikit lah gitu. Mungkin menurut gue ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya apa ya, membutuhkan bahasa Jepang. Kayak sekarang nih, karena sekarang ini lagi banyak orang yang pengen kerja di Jepang nih, kan banyak LPK tuh. Datanglah orang Jepang yang punya perusahaan atau utusan yang punya perusahaan datang ke Indonesia dan nginterview tuh tadi bocah-bocah yang mau kerja di Jepang, yang lolos tes kan. Interview itu adalah tes terakhirnya ya, interview. Nah, dari sekian banyak orang itu nanti dipilih 2, 3, 5 atau 10 orang. Nah, dari sekian orang itu kan mereka kan belum pernah belajar bahasa Jepang ya, jadilah disitulah tempatnya translator. Kalau kita bisa bahasa Jepang, apa yang ditanya orang Jepang kita sampaikan ke mereka, mereka jawab ya kita sampaikan bahasa Jepang kepada interviewernya gitu teman-teman. Dan juga banyak pabrik-pabrik orang Jepang di Indonesia itu juga butuh gitu translator. Jadi mereka pas kesini berkunjung meeting atau apa ini ya, mereka sangat butuh gitu teman-teman. Dan juga yang terakhir nih, yang ini tourist guide ya, tourist guide khusus orang Jepang ya. Di Jepang juga butuh loh yang bisa bahasa Jepang, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Itu kemarin itu sempat ada job kayak gitu ya. Cuma kan kalau untuk apa guide itu minimal ya standarnya N2 ya. Nah, untuk N1, N2, N3 itu kalian mungkin yang belum tahu Jepang ya mungkin belum tahu ya. Cuma kalau untuk anak-anak yang udah masuk LPK, eh, belajar basic untuk berangkat ke Jepang pasti udah tahu gitu. Nah, itu tadi ya alasan-alasan kenapa orang pengen kerja ke Jepang. Yang pertama itu gaji, yang kedua itu bisa wisata karena banyak wisata ya, tapi jangan sering-sering, tabung. Terus yang ketiga itu kita upgrade skill kita, skill bahasa Jepang kita. Nah, itulah 3 apa keutamaan yang kita dapat kita bekerja di Jepang ini. Jadi kita juga udah pasti kalau kita di Jepang kita tahu budaya mereka seperti apa, etos kerja mereka seperti apa gitu loh teman-teman. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, semoga kalian terhibur. Gitu aja. Ingat teman-teman, kita bukan siapa-siapa semuanya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.